Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh-soleha? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita masih di tema 1. Hari ini, Bu Desi akan menyampaikan materi tentang bagaimana menentukan kesimpulan atau simpulan pada paragraf. Simak baik-baik ya sayang. Menentukan simpulan materi kelas 6 semester 1. Pengertian simpulan. Simpulan adalah pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Simpulan juga bisa disebut ikhtisar atau pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya yang bersifat umum. Berikut adalah cara menyimpulkan teks. Yang pertama, membaca teks. Kalian harus membaca teks asli beberapa kali. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang atau penulis. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Setelah membaca teks tersebut, tentukanlah kalimat utamanya. Masih ingat kalimat utama itu apa? Ya, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat pertama atau terakhir dari suatu paragraf. Gagasan utama atau nama lainnya ide pokok ya, adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu teks. Yang ketiga, buatlah kesimpulan. Setelah menentukan inti dari paragraf, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Ibu ulang lagi ya, tadi ada 3 cara menyimpulkan. Yang pertama membaca teks terlebih dahulu. Yang kedua menentukan kalimat utama. Setelah kalian mengetahui kalimat utamanya apa, ada di mana, kalian baru bisa membuat kesimpulan. Oke, kesimpulan itu boleh dengan bahasa kalian sendiri. Yang penting tidak lepas dari isi paragraf tersebut. Untuk membuat suatu kesimpulan lebih baik dan dapat dimengerti, ada beberapa kriteria atau syarat dalam menuliskan kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan berupa hasil analisis dari teks yang sudah kita baca. Yang kedua, kesimpulan menggambarkan isi dan paragraf. Yang ketiga, kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf. Sekarang, kalian simak baik-baik teks yang akan Ibu bacakan. Tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Orang yang tidur 8 jam per malam bisa dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam. Tidur yang baik memulihkan sistem imun. Ketika tidur pulas di malam hari, kadar melatonin meningkat dan memperbaiki imunitas. Simpulan isi teks tersebut adalah A. Tidur yang cukup sebaiknya kurang dari 8 jam sehari. B. Tidur yang cukup dapat meningkatkan imunitas diri. C. Tidur dengan waktu cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit. D. Tidur yang cukup adalah tidur yang tidak bangun-bangun sepanjang malam. Coba sebelum Ibu bahas, kalian tebak yang termasuk simpulan atau hasil akhir dari pemaparan teks tersebut adalah yang mana? Setelah kalian menyimak dan menjawab pertanyaan dari teks yang Ibu bacakan tadi, sekarang waktunya kita bahas. Tapi
Sebelum menentukan simpulan, kita tentukan dulu kalimat utamanya. Ibu ingatkan kembali ya, simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi seperti fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Nah, dari teks tadi, coba kita tentukan dulu kalimat utamanya. Ada di awal, di akhir, atau tersirat? Ya, betul sekali. Ada di awal paragraf, yaitu di kalimat pertama. Tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Kemudian, setelah menentukan kalimat utama, yang kedua kita menentukan ide pokok. Ingat, ide pokok itu diambil dari kalimat utama atau inti dari kalimat utama. Apa intinya? Yaitu tentang salah satu cara menjaga tubuh agar sehat. Nah, setelah kalian menentukan kalimat utama dan ide pokok, kita simpulkan isi dari paragraf tersebut. Tentang apa sih? Ya, jawabannya adalah C. Tidur dengan waktu cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit. Itulah simpulan yang ada pada teks yang telah Ibu bacakan tadi. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Ibu akan bacakan teksnya ya nak. Kalian simak baik-baik. Kadang kita mungkin harus mengonsumsi minuman manis setiap hari. Tapi hal itu tidak baik bagi tubuh. Untuk mengatasi keinginan itu, kamu bisa menggantinya dengan buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka atau melon. Simpulan paragraf di atas adalah A. Minuman manis dapat diganti dengan mengonsumsi buah yang berair banyak. B. Minum minuman manis tidak baik bagi tubuh. C. Semangka dan melon adalah buah yang mengandung banyak air. D. Kita mungkin harus mengonsumsi minum manis setiap hari. Nah, coba simpulan yang sesuai dengan teks yang Ibu bacakan tadi yang mana? Setelah kalian menyimak dan menjawab pertanyaan dari Ibu, sekarang kita masuk ke pembahasan. Untuk menjawab soal itu, kamu harus temukan gagasan utama dari paragraf tersebut. Gagasan utama dalam paragraf tersebut ialah kadang kita mungkin harus mengonsumsi minuman manis setiap hari. Nah, konteks mengonsumsi minuman manis itu yang dibicarakan oleh paragraf pada soal. Dari konteks mengonsumsi minuman manis itu berkembang mengenai kebiasaan minum minuman manis tidak baik bagi tubuh. Lalu di akhir paragraf disebutkan cara mengatasi keinginan minum minuman manis dengan mengonsumsi buah dengan banyak kandungan air. Dari paparan itu, maka simpulan dari paragraf itu ialah minuman manis dapat diganti dengan mengonsumsi buah berair banyak. Dengan demikian jawaban yang tepat ialah A, karena A itu merangkum semuanya atau mewakili isi dari paragraf tersebut. Oke. Setelah kalian menyimak penjelasan dari Ibu, sekarang tugasnya adalah kerjakan soal tentang menentukan ide pokok dan kesimpulan halaman 33, 46, dan 62. Kemudian setelah menentukan ide pokok dan kesimpulan, kalian kerjakan halaman 63, yaitu mengembangkan kalimat utama menjadi beberapa kalimat.